Selamat pagi pada pemirsa di rumah. Ini ada tutorial untuk pembuatan bibit asam glugur. Ini udah pasti berbuah. Nah, jadi pertama dulu cara pengambilannya itu kita ambil akar dari buah asam glugur yang sudah berbuah. Nah, ini sebetulnya ini panjang karena sudah saya potong-potongi bibitnya, akarnya itu. Jadi lebih satu jengkal saya buat. Kalau pendek kali nanti bisa juga nanti cepat kering, nggak bisa dia tumbuh. Jadi sebelum kita potong-potong sejengkal lebih sedikit. Kemudian nanti ini sudah kita potong, jangan terbalik. Ini harus di atas karena ini yang di pokok akarnya begini dia. Ini yang di kemari akarnya. Pangkalnya ya. Iya. Jadi ini harus di atas nanti di atas ini ke bawah biar tumbuh dia akarnya. Jadi sebelum kita buat pembibitan, jadi ini harus kita dulu kasih perangsang. Nah, kasih perangsang. Di perangsang itu boleh dibeli di tukang pupuk, juga bisa kita buat sendiri perangsang tanpa modal. Itu dari bawang merah, itu kita olesi ini bagian akarnya ya, sampai nanti sudah siap kita olesi, keringkan. Sudah kering baru kita buat masukkan ke polybag yang sudah kita sediakan. Jadi polybagnya ini tidak boleh terlalu sedikit tanahnya itu harus paling tidak isi 2 kilo dia. Nah, satu polybag itu karena sedikit kali pun nanti dia kurang kelembapannya. Jadi kita banyak buat tanahnya ya, seandainya nanti sudah tumbuh dia sudah bertahan berdiri. Nah, kalau sedikit kali nanti dia karena bibitnya ini udah berpanjang, dia tumbuh akarnya tuh, akar yang besar begini belum keluar, dia masih halus-halus akarnya. Nah, jadi itu pun masih bisa nanti gagal kita dalam pembibitan. Memang sulit ini kalau masalah pembuat bibit asam glugur ini. Itu makanya banyak itu dijual-jual di pasaran, di tukang bibit itu jarang dari akar diambil. Itu dari biji. Nah, dari biji itu belum tentu menghasilkan buah. Nah, memang dari biji pun ada berbuah. Kita beli itu bikinlah 10 bibit lah, 10 polybag bibitnya. Itu mungkin bisa juga nanti hanya ya yang menghasilkan buah bisa cuman 3 pokok. Itu pun bisa juga semuanya jantan semua. Jadi berbunga tapi dia berbunga jantan, jadi tidak menghasilkan buah. Kalau ini sudah dijamin 100% berbuah. Nah, itu jadi itulah dulu cara pembibitannya. Pertama tadi sudah saya bilang tadi, ini harus dipolesi dengan perangsang akar atau beli di toko pupuk banyak, atau kita buat dengan bawang merah, itu pun diolesin akarnya semua. Kalau bagusnya ini kalau bisa dicat lagi nih. Nah, kalau bagusnya dipangkal bagusnya biar tidak masuk hama, jadi tidak mudah pembusukan. Itu dia sudah kering dia, baru itu tadi kasih perangsang, baru kita tancapkan ke polybag yang sudah kita sediakan. Nah, ini buat jadinya ini lama ini kawan ya, buat tumbuh dia ini agak lama ini, kita harus bersabar, memang begitu. Nah, ini pun nanti sudah kita tancapkan, itu harus kita sungkup di tempat yang lembab-lembab lah, yang jauh dari sinar matahari, biar cepat dia tumbuh jadi tidak mengalami kering dia. Cepat dia keluar tunas tunas untuk batangnya. Jadi
ini lamanya ini kita tancapkan ke polybag, kemudian kita sungkup. Kalau bisa kita buat itu tempat disungkup lah, itu banyak dalam isinya. Nanti kalau sudah dia berkeluaran dia nanti daunnya, nah itu nanti sudah bisa kita buka sungkupannya. Tapi tidak boleh ditempatkan di tempat yang panas, tetap di tempat, jangan dipindah-pindahkan. Kalau kita pindah-pindahkan, nah itulah nanti kan bisa goyang dia sedikit, bisa nggak jadi, gagal. Biarkan aja dulu di situ dia, kita buka sungkupannya sampai nanti dia besar, udah keluar nanti dari polybag itu akarnya, baru kita pindahkan. Kalau nanti udah keluar akarnya, bagusnya itu bolehnya itu dikoyak polybagnya, tapi jangan sempat pecah tanahnya. Nah, koyak ataupun dibuat lubang-lubang biar aja nyucuk akar-akarnya, nggak usah pun dibuang polybagnya, nggak masalah itu. Jadi nanti kan nyucuk jadi keluar lubang apanya itu akarnya, itu tidak mengganggu pertumbuhannya. Tapi kalau kita buka tadi bisa mengganggu pertumbuhannya. Saya rasa ini setelah kita ini nanti ini bisa menghasilkan ini berbuah dia, kalau bagus perawatannya itu sekitar umur 5 tahun ke 6 tahun. Nah, begitulah rata-ratanya. Bahkan mungkin ada juga nanti ya kawan-kawannya bisa juga nggak sampai 5 tahun 6 tahun udah berbuah dia. Nah, jadi kalau sudah nanti ini kita tanam di lahannya, nah kita atur jaraknya itu seperti 6 meter satu. Nah itu nanti udah besar tuh nanti itu semua itu kalau udah besar lama-lama. Tapi kalau nanti udah berbuah itu memang masih jarang dia, tapi udah berbuah dia. Ini kalau udah banyak dia buahnya dia agak kecil. Tapi kalau dia kurang banyak buahnya, ini besar-besar buahnya, bisa bahkan 1 biji aja pun bisa 1 kilo. Nah, kalau dia agak banyak buahnya itu mungkin bisa 2 biji ini, 2 buah ini bisa menghasilkan, atau 3 buah bisa menghasilkan 1 kilo. Itulah cara tutorial membuat bibit asam gelugur. Jadi kepada teman-teman yang menonton channel ini, coba Anda praktekkan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ya berhasil, tidak gagal. Nah, begitulah dia. Jadi sampai di sini dulu ya cara pembuatan bibit asam gelugur. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.